Dari atas Bukit Rumat yang dulu Rasulullah SAW menempatkan sekitar 50 orang para pemanah dalam perang Uhud, kita bisa melihat dengan jelas Gunung Uhud yang berada di belakang masjid sebelah sana. Gunung Uhud diperkirakan panjangnya mencapai 7 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Salman Arif ID pada segmen Nostalgia Baitullah yang membahas sedikit pengalaman saya saat melaksanakan umroh backpacker tahun 2018 lalu. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan perjalanan virtual ke salah satu tempat bersejarah yang berada di kota Madinah, yaitu Jabal Uhud. Tapi sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share di sosial media teman-teman semuanya. Jabal Uhud adalah sebuah gunung bersejarah yang berada di kota Madinah. Di gunung inilah dulu sebuah peperangan besar terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang kita kenal dengan perperangan Uhud. Perperangan tersebut terjadi tahun 3 Hijriah dan melibatkan 3.000 orang dari kaum kafir Quraisy dan 700 orang dari kaum muslimin. Perperangan tersebut mengakibatkan banyak sekali dari para sahabat, para mujahidin yang meninggal, dan pada hari ini kita masih bisa melihat di mana dulu para syuhada Uhud itu dikuburkan. Ya, walaupun kuburannya itu di pagar tinggi dan kita tidak bisa masuk ke dalam, tapi setidaknya kita masih bisa ziarah dari luarnya aja. Di antara keistimewaan dari Jabal Uhud ini adalah dulu Rasulullah SAW sangat sering sekali ziarah ke Jabal Uhud, terutama ziarah ke makam para syuhada Uhud yang meninggal ketika perperangan. Bahkan ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan jauh dan saat Gunung Uhud itu sudah dekat, maka para sahabat itu mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Uhud telah dekat. Maka Rasulullah SAW menyempatkan diri dulu untuk ziarah di makam para syuhada Uhud. Dan juga salah satu keutamaan dari Gunung Uhud atau Jabal Uhud ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari bahwasanya Jabal Uhud ini atau Gunung Uhud ini nanti akan menjadi salah satu gunung yang ada di surga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nanti kalau kita tidak bisa menjumpai Gunung Uhud yang asli di dunia ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kesempatan untuk masuk surga dan bertemu Gunung Uhud di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak hal mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kisah Jabal Uhud atau perperangan Uhud. Di antaranya adalah bagaimana arti sebuah ketaatan. Dulu Rasulullah SAW ketika perperangan Uhud itu, Rasulullah mengamanahkan kepada 50 orang sahabat untuk berjaga di sebuah bukit yang bernama Bukit Rumat atau Jabal Rumat. Jabal Rumat ini tidak jauh dari Gunung Uhud. Rasulullah SAW memberikan tugas kepada 50 orang ini untuk mengawasi musuh dari ketinggian dan juga melakukan serangan udara dengan melepaskan anak-anak panah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada mereka untuk jangan meninggalkan Jabal Rumat apapun keadaannya, apakah itu menang ataupun itu kalah. Namun kenyataannya ketika pihak musuh itu sudah terlihat kalah, banyak yang meninggal, kemudian banyak juga di antara mereka yang meninggalkan perperangan, maka 50 orang yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjaga di Jabal Rumat ini lupa dengan pesan Rasulullah SAW. Mereka ikut ke bawah bersama pasukan yang ada di bawah untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Nah,
Ketika melihat kondisi seperti itu, maka panglima perang kafir Quraisy ketika itu, Khalid bin Walid, melakukan strategi baru yang berlagak seperti lari dari peperangan atau mundur dari peperangan. Khalid bin Walid dengan segenap pasukannya yang masih tersisa melakukan serangan dengan memutari Gunung Uhud dari belakang dan menyerang kaum muslimin yang waktu itu masih sibuk mengumpulkan harta rampasan dari sisi yang lain, hingga akhirnya keadaan bertukar 180 derajat. Ketika itu kaum muslimin yang awalnya menang akhirnya kalah akibat sebuah kelalaian, lupa dengan nasihat Rasulullah SAW. Saya doakan teman-teman yang senantiasa nonton video-video di channel ini, semoga suatu hari kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk melakukan ibadah umroh dan haji supaya bisa melihat secara langsung di mana itu Jabal Uhud. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton channel ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.